Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali berserah, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan dengan kasih-Mu, dengan pertolongan Tuhan, hingga kami boleh ada pada saat ini, kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, perenungan kami rindu kembali belajar, mengerti akan firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang mengalami penderitaan, keinginan yang dicapai adalah lepas dan keluar dari penderitaan tersebut. Jika penderitaan tersebut adalah sakit penyakit yang dia derita, tujuan yang ingin dicapai adalah ingin sembuh dari sakit penyakit itu. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, berserah, memohon pertolongan Tuhan supaya sembuh dari sakit penyakit itu. Jadi yang penting di sini adalah keinginannya ingin sembuh. Jadi saya mendapatkan apa yang saya mau, yaitu sembuh. Jadi terlihat di sini bahwa Tuhan hanya sebagai sarana untuk menolong supaya sembuh dari sakit penyakit itu. Seperti di dalam perikop yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal ke-17 ayat 11 hingga ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, di mana di dalam perikop ini menjelaskan bahwa Tuhan sedang melakukan perjalanannya ke Yerusalem. Kita tahu Yerusalem adalah kota yang kudus, yang suci itu. Dia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba ada 10 orang sakit kusta menemui dia. Tetapi 10 orang ini berdiri agak jauh dari hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena memang mereka ini orang-orang yang terasingkan, tersingkirkan, terisolasikan pada waktu itu, yang menderita sakit kusta. Tidak hanya sakit penyakit yang dia derita, bahkan relasi mereka terputus dengan sesama, bahkan dengan keluarga mereka. Orang-orang yang menderita sakit kusta, mereka adalah orang-orang yang miskin relasi karena terasingkan dari orang-orang di sekitar. Sehingga ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka berteriak meminta tolong, memohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Mungkin mereka tahu sebelumnya bahwa Tuhan Yesus ini sudah melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan banyak orang. Sehingga mereka memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Tetapi di sini respon Yesus bukan langsung menyembuhkan mereka, lalu menyuruh mereka pergi kepada imam-imam.
Tetapi di sini respon dari Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Lalu terjadilah kesembuhan di dalam perjalanan itu. Jadi di sini kita bisa melihat ketaatan dari 10 orang sakit kusta ini ketika Tuhan menyuruh pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Ketaatan itu membuahkan hasil. Dengan iman mereka yang percaya, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Sehingga di tengah perjalanan, mereka mengalami kesembuhan, menjadi tahir, dan mereka memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam karena mereka telah sembuh dari sakit penyakit itu. Jadi dalam proses ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka menjadi tahir dan sembuh. 9 orang yang lainnya pergi memperlihatkan diri mereka cepat-cepat kepada imam, menunjukkan bahwa mereka telah sembuh dari sakit penyakit yang mereka derita itu. Artinya 9 orang ini, ya keinginan utamanya adalah sembuh dari sakit penyakit itu. Tetapi 1 orang yang disebut di sini orang Samaria datang kembali kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan dengan suara yang keras, tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yang tadinya orang tersebut berdiri agak jauh daripada Tuhan, tetapi sekarang dia bisa dekat dan berhadapan dengan Tuhan, bahkan tersungkur di kakinya Tuhan. Jadi inilah iman yang menyelamatkan mereka. Orang Samaria ini datang kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, karena dia sadar dia tidak layak menerima itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa banyak orang gagal bersyukur dalam hidupnya? Karena banyak sekali ketidakpuasan, jadi sering meminta-minta terlalu banyak. Kalau orang yang bersyukur, orang yang tidak mengharapkan lagi. Misal, kalau kita dikasih kado 1, lalu kita bersyukur kita mendapatkan kado tersebut. Terus selanjutnya kita bertanya, mana kado yang keduanya? Nah, ini bukan diartikan sebagai orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, orang yang tidak mengharapkan lagi. Cukup hanya hal itu yang dia terima. Dia merasa bersyukur dan puas di dalamnya. Seperti orang Samaria ini, dia bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Peristiwa itulah membuat dia merasa bahwa harapan yang dia inginkan, dia sembuh dari sakit penyakitnya, dan dia datang kembali, dan dia menyadari kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya juga seharusnya memiliki spirit atau kekuatan ini, mengingat peristiwa di mana Yesus telah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Yesus sudah melakukan hal itu bagi kita semua, yang seharusnya kita yang dihukum, bukan Dia. Tapi Dia menyerahkan dirinya bagi kita semua. Pertanyaannya, apakah sepanjang kehidupan kita ini, kita meresponi dengan ucapan syukur kepadanya? Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami. Kiranya kami tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami selanjutnya, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.